Hai semua, kali ini aku mau bikin selai nanas untuk isian nastar. Kalau kalian pengen hasil nastarnya itu cantik dan juga enak, selainya harus bikin sendiri ya, karena itu akan sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Karena selai yang kita bikin sendiri hasilnya tidak berair, rasanya enak dan juga tahan lama. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya aku pakai 4 buah nanas. Di sini aku pakai nanas Bogor. Nah, ini kita kupas kulitnya. Lalu kita bersihkan mata nanasnya seperti ini. Aku pakai alatnya, beli di Shopee. Nanti aku akan simpan linknya di description box. Siapa tahu kalian juga butuh. Nah, setelah dibersihkan dan aku timbang, berat bersihnya itu sekitar 2,5 kg nanas. Lalu nanasnya akan aku potong-potong. Karena ini akan aku blender, boleh juga diparut sesuai selera ya, tapi karena pengen cepat, di blender juga sama aja hasilnya ya. Setelah semua nanasnya kita potong-potong seperti ini, sekarang saatnya buat kita blender. Untuk ngeblendernya jangan kita kasih air karena nanti nanasnya juga berair. Kalau misalnya agak susah jalan blendernya, agak sedikit kita tekan-tekan menggunakan bantuan spatula. Lalu masukkan ke dalam pan yang ukurannya besar. Nah, ini kita blender semua nanasnya sampai selesai. Nah, ini nanasnya udah semua aku blender, hasilnya sebanyak ini. Lalu aku nyalakan api kompornya menggunakan api sedang. Kita masak sampai air nanasnya ini menyusut ya. Dalam proses ini membutuhkan waktu yang agak lama dan harus sesekali kita aduk ya, biar permukaannya itu nggak gosong. Nah, ini udah mulai mendidih. Biasanya kalau misalnya kita bikin selai nanas, setelah mendidih itu suka meletup-letup dan nyiprat-nyiprat ya. Jadi kita harus hati-hati. Sebaiknya saat membuat selai nanas pakai baju tangan panjang, atau kalian bisa pakai sarung tangan dapur biar gak kena cipratannya ya. Karena itu lumayan panas saat kita ngaduk-ngaduk. Biasanya suka ada yang nyiprat-nyiprat. Jadi bisa juga kalian tutup pannya seperti ini biar aman. Nah, sesekali juga harus kalian aduk ya. Nah, ini juga udah nggak terlalu banyak airnya, udah mulai menyusut. Nah, kalau misalnya udah tidak terlalu berair seperti ini, sekarang masukkan gula pasir kurang lebih 350 gram. Masukkan setengah sendok teh garam, lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk penggunaan gula pasir di sini, kalian bisa tambahkan ataupun kurangi sesuai dengan tingkat kemanisan nanas yang kalian pakai. Kalau misalnya nanasnya asam, kalian bisa tambahkan lebih banyak lagi gula, tapi kalau misalnya nanasnya udah manis, kalian bisa kurangi gulanya ya. Jadi itu bisa disesuaikan aja. Kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa masukkan gula pasirnya itu sedikit-sedikit dulu ya, biar nggak kemanisan. Nah, setelah gula pasirnya larut seperti ini, sekarang aku akan masukkan glukos. Untuk glukos ini kalian bisa beli di online shop, harganya pun murah. Nanti aku akan simpan linknya di description box. Untuk tekstur dari glukos ini kental dan rasanya juga manis. Nah, saat kita membuat selai nanas, itu kan kita memasak gula dan nanasnya dalam waktu yang lama dan sampai kering. Biasanya kalau misalnya udah dingin, karena ada proses karamelisasi, nanti selai nanasnya itu jadi keras. Nah, untuk menghindarinya kita pakai glukos ini ya. Jadi walaupun sudah disimpan berbulan-bulan, selai nanasnya itu tidak akan mengeras. Aku masukkan glukosnya ini kurang lebih 120 gram. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau misalnya gula pasir dan glukosnya ini udah masuk, kita kecilin apinya ya. Jadi kita masak menggunakan api kecil biar nggak gosong, sambil terus diaduk-aduk sampai selai nanasnya ini kering ya.
Nah, hasilnya seperti ini, selai nanasnya udah kering, tidak berair. Aku matikan apinya, kita simpan di dalam wadah. Aku tunggu sampai suhu ruang, boleh juga nanti kalian kalau udah dingin tuh masukin ke dalam kulkas. Nah, ini udah aku keluarkan dari kulkas dan aku akan bentuk selainya. Nih, aku pakai ukuran 1/4 sendok teh. Kurang lebih kalau ditimbang itu 3-4 gram isian selai nanas. Kalau menurutku ini udah pas banget ya kalau misalnya kulit nastarnya itu 6-7 gram dikasih selai nanas yang beratnya 3-4 gram. Nah, hasilnya seperti ini, ngebentuknya pun nggak lengket karena selainya udah bagus ya. Bisa juga untuk menghindari saat membentuk selai nanasnya lengket, bisa diolesi tangan kita dengan minyak tipis-tipis ya. Nah, ini kita bentuk, bulatkan. Hasilnya seperti ini, cantik banget. Lakukan semua sampai selesai. Nah, ini sebagian udah aku bulat-bulatkan dan sebagiannya lagi ini akan aku masukkan ke dalam kulkas untuk stok selai nanas ya. Nah, ini dia selai nanasnya, cantik banget, rasanya enak, manis, ada asemnya, seger banget. Terus juga untuk isian selai nastar ini bagus banget karena selainya itu padat, tidak berair, nggak lembek juga. Pokoknya bikin nastarnya itu awet tahan lama. Nah, setelah aku bikin nastar, hasilnya seperti ini, cantik banget ya.